Pasal 5. Buntut dari pembunuhan seorang raksasa. Kapankah terakhir kalinya Anda bersyukur kepada Tuhan karena tidak menunjukkan masa depan kepada Anda? Saya yakin bahwa salah satu hal terbaik yang Allah lakukan terhadap kita adalah menjaga supaya kita tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi nanti. Coba pikirkan semua hal yang tidak perlu Anda khawatirkan hanya karena Anda tidak pernah tahu bahwa hal itu sedang mendekati Anda. Memang benar, Allah tidak pernah berubah. Tetapi kita pasti berubah. Tempat kita hidup berubah. Orang-orang berubah. Bahkan teman-teman berubah. Pekerjaan berubah. Atau bagaimana dengan rumah Anda? Hal-hal juga berubah di sana. Anak-anak yang dilahirkan dari kehamilan yang tidak diharapkan. Banyak orang tua yang hancur hatinya karena anak-anak mereka yang besar tidak berjalan dengan Allah. Yang lainnya bersedih karena kematian telah mengambil orang tua atau seorang putra atau putri mereka. Kesehatan kita berubah. Atau bagaimana dengan pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita? Coba pikirkan apa yang telah terjadi selama 5 tahun terakhir. Tidakkah Anda gembira karena Allah tidak memberitahu Anda mengenai semua hal itu 5 tahun yang lalu? Tidakkah Anda gembira karena Dia tidak memberitahukan apa yang akan terjadi? Sebaliknya, kita hanya menjalani hidup ini sehari demi sehari. Itulah caranya menyelenggarakan kehidupan. Karena Dia tidak pernah berubah dan Dia tahu apa yang akan bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Anda dan saya tidak tahu. Kita adalah semacam pemantulan dari satu momen ke momen berikutnya, sambil mencoba menyatukan ide mengenai makna kehidupan yang sebenarnya. Dan kita sering tidak memiliki waktu atau hikmat untuk mengetahuinya. Allah baik karena tidak menunjukkan hari esok kepada kita. Itulah yang membuat Alkitab begitu relevan. Hal yang sama juga berlaku pada masa lampau ketika firman-Nya dilaksanakan dan dicatat. Betapa pemurahnya Allah karena memberikan sehari demi sehari kepada Daud. Saya bertanya-tanya, berapa banyak orang yang berpikir bahwa setelah membunuh raksasa itu, di dalam kurun waktu hanya beberapa hari, Daud mengambil tahta dan menjadi raja termuda di dalam sejarah Israel. Baiklah, jika Anda adalah salah satu orang yang berpikir demikian, maka Anda perlu mengetahui bahwa tidak seperti itu kejadiannya. Sebenarnya buntut dari pembunuhan raksasa memimpin Daud ke dalam salah satu lembah yang paling dalam, paling panjang, dan paling gelap dalam sepanjang kehidupannya. Anak muda ini yang telah membuktikan dirinya setia di antara domba-domba dan di dalam medan pertempuran, beranjak dari puncak kepopuleran yang paling tinggi sampai kepada depresi keputusasaan yang paling bawah. Allah baik karena tidak memberitahu Daud tentang semua hal yang akan menimpanya. Tinjauan ulang seorang pembunuh raksasa. Seperti yang kita lihat di dalam pasal sebelumnya, Daud baru saja menyelesaikan sebuah hal yang luar biasa, sebuah prestasi yang mengagumkan. Seorang anak muda yang belum berusia 20 tahun. Belum pernah memakai seragam tentara Israel. Belum pernah sekalipun diperlengkapi untuk bertempur. Belum pernah sekalipun tahu bagaimana rasanya memanggul pedang. Tetapi telah memasuki medan pertempuran, menghadapi seorang raksasa yang tingginya hampir 3 meter dan membunuhnya dengan satu lemparan umbannya.
Sebagai hasilnya, Daud memperoleh popularitas yang instan. Dia menjadi seorang pahlawan nasional. Orang-orang mulai menyanyi memujinya. Saul bersikap baik dengan memenuhi janjinya, memberi kekayaan kepada orang yang membunuh Goliat. Daud menjadi bagian tetap dari istana raja. Daud menjadi seorang selebritis dalam waktu 1 malam. Sangat sedikit orang yang bisa menerimanya dengan tetap tenang, tetapi Daud bisa. Dia tahu bahwa bagaimana hidup dengan kesuksesan tanpa menjadi terlena. Hanya orang yang luar biasa yang dapat melakukan hal itu, khususnya jika orang itu masih muda dan belum pernah hidup di depan umum. Relasi, 4 pengalaman yang berbeda. Pada titik ini, kehidupan Daud dibukakan menjadi 4 relasi yang berbeda. Sebuah relasi berupa ketaatan kepada Saul, sebuah relasi berupa rasa sayang terhadap putra Saul, Yonatan, sebuah relasi berupa peninggian atau pengagungan dari rakyat Israel, dan sebuah relasi berupa pertentangan dengan Saul yang bertahan sampai bertahun-tahun. Tangan Allah berada pada Daud. Pada akhirnya Allah akan memakainya menjadi raja terbesar di dalam sejarah Israel. Tetapi untuk itu dia harus memecahkan, mengasah dan mempertajam Daud, dan juga termasuk meremukkannya. Daud akan segera memasuki pencobaan yang menyakitkan. Syukurlah dia tidak tahu betapa mengerikan rasa sakit itu nantinya. Hal pertama yang terjadi adalah bahwa Saul tidak mengizinkan Daud kembali kepada domba-dombanya. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya. 1 Samuel 18 ayat 2 dan 5. Inilah pemenang dari semua pemenang, si pembunuh raksasa, dan dia pergi kemanapun Saul menyuruhnya. Dia mempunyai ketaatan yang setia kepada raja. Dia melayani seperti dokter yang menyamar, seorang raja yang sedang dalam pembentukan, tanpa sepengetahuan Saul. Dan apa yang terjadi? Dia berhasil. 4 kali di dalam pasal yang sama dikatakan bahwa Daud berhasil, atau bahwa dia bersikap dengan bijaksana. Sungguh pria yang hebat. Dia hanya melakukan sesuai dengan pimpinan Allah. Dia taat kepada penguasa, dan Allah mengangkat dia melebihi rekan-rekannya. Sementara itu, ketika Daud berdiri di dalam bayang-bayang di hadapan raja, ada seorang pria muda yang lain yang berdiri di dalam kegelapan, Yonatan, putra Raja Saul. Rupanya kedua pria muda tersebut belum bertemu sampai momen ini, tetapi kehidupan mereka segera berpadu bersama. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Dalam 1 Samuel 18 ayat 1 dan 3. Allah tahu bahwa Daud membutuhkan seorang sahabat karib untuk mengiringinya melalui lembah yang ada di depannya. Dalam hidup, sahabat karib sedikit jumlahnya. Seringkali kita hanya mempunyai 1, kadang-kadang 2, biasanya tidak lebih dari 3 di dalam seluruh kehidupan kita. Ada sesuatu mengenai sahabat karib yang membuat jiwa Anda berpadu. Itulah yang kita sebut sebagai keluarga Seroh. Persahabatan yang karib mempunyai 4 karakteristik dan kita menemukan semuanya di dalam kisah ini. Pertama, seorang sahabat karib bersedia untuk berkorban.
Anda tidak perlu memohon pertolongan dari seorang sahabat dekat. Tepat seperti itulah kasus Yonatan. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya dan ikat pinggangnya. 1 Samuel 18 ayat 4. Yonatan ingin memberikan sesuatu yang dimilikinya dan yang berarti baginya kepada Daud. Sahabat-sahabat melakukan hal yang seperti itu. Mereka tidak pernah kikir dengan milik mereka. Kemudian, Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun yang kau katakan akan kulakukan untukmu." Di dalam pasal 20 ayat 4. Itulah perkataan seorang sahabat karib. Anda tidak dapat menipu seorang sahabat karib. Dia tidak menyimpan sesuatu. Seorang sahabat karib selalu ada untuk menolong kapan saja dan dengan cara apa saja yang diperlukan. Ketidakegoisan berperan. Kedua, seorang sahabat karib adalah seorang pembela yang setia di depan orang lain. Dia bukan teman hanya di saat kita kaya. Dia tidak mengatakan hal-hal yang tidak baik tentang Anda ketika Anda tidak ada. Dikatakan, Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul di dalam pasal 19 ayat 4. Hal itu sangat penting karena Saul bukan hanya raja dan ayah Yonatan, tetapi juga pada waktu itu Saul telah memutuskan untuk menjadi musuh Daud. Tetapi Yonatan berdiri di hadapan ayahnya dan berkata, "Pah, kau salah memilih Daud." Sebenarnya dia tidak hanya membela sahabatnya. Dia juga menegur ayahnya karena tindakannya kepada Daud. Yonatan, katanya kepada Saul, "Janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersuka cita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan?" 1 Samuel 19 ayat 4-5. Sungguh Yonatan adalah seorang sahabat yang baik. Tidak ada kepicikan, tidak ada kedengkian, tidak ada kecemburuan. Lagi pula Yonatan sebagai putra Saul dapat menjadi pewaris yang kuat. Mungkin dia juga menginginkan pujian dari rakyat. Tetapi disinilah anak dari perbukitan Bethlehem ini menyimpan segalanya. Tetap saja Yonatan berdiri membela sahabatnya melawan ayahnya sendiri yang telah siap mengambil nyawa Daud. Inilah yang mungkin kita sebut teologi paling dasar. Hal ini memberi dasar kepada iman Anda. Yonatan berdiri membela Daud karena ia adalah sahabatnya. Ketiga, sahabat karib saling memberikan kebebasan total untuk menjadi diri mereka sendiri. Ketika Anda mempunyai sahabat sedekat ini yang jiwanya berpadu dengan jiwa Anda tidak perlu menjelaskan mengapa Anda melakukan hal yang Anda lakukan. Anda hanya melakukannya saja. Lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat 41. Ketika hati Anda hancur, Anda dapat mencurahkan segala perasaan Anda kepadanya dan Dia akan mengerti. Dia tidak akan menghadapkan Anda dengan kesedihan Anda atau membagikan 3 ayat kepada Anda, kemudian menyuruh Anda untuk berdiri tegak. Ketika seorang sahabat baik sedang berduka, biarkan dia berduka. Jika seorang sahabat baik merasa ingin menangis, biarkan dia menangis. Jika seorang sahabat ingin mengeluh, dengarkanlah. Seorang sahabat karib tidak menutup-nutupi. Dia selalu ada bersama dengan Anda. Dan Anda dapat menjadi diri Anda sendiri.
tidak peduli seperti apapun diri Anda. Dan terakhir, seorang teman sahabat adalah sumber dorongan yang tetap. Daud takut karena Saul telah keluar dengan maksud menyawanya. Ketika Daud ada di padang gunung Zif di Koresa, maka bersiaplah Yonatan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. 1 Samuel 23 ayat 15-16. Pikirkanlah hal itu. Ada seorang pembunuh yang mengejar Daud, dan namanya adalah Saul, ayah Yonatan. Saul sedang berada di padang gurun, dan kapan saja di balik semak atau batu atau bukit manapun, Saul dan orang-orangnya mungkin sedang menunggu untuk membunuhnya. Saul yang kejam dan penuh dengan kebencian menghantui hidup Daud. Apa yang dilakukan putra pembunuh itu? Dia menguatkan sahabatnya. Wow, sahabat seperti itulah yang harus dimiliki. Dia mendatangi Daud pada momen yang paling rendah di dalam hidupnya. Sedang ketakutan, sedang terkepung, sedang terhalang di sepanjang padang belantara, dan dia memberi dorongan kepadanya. Aku mengerti bagaimana rasanya. Kau mempunyai hak untuk memiliki semua perasaan itu. Suatu saat akan ada hari yang lebih cerah. Tetapi sekarang aku berada di sini bersamamu apapun yang terjadi. Seseorang berkata, kesepian adalah kata yang paling menyedihkan dari semua kata. Bahkan Yesus mengelilingi dirinya sendiri dengan sahabat-sahabat. Saya pikir adalah memalukan bahwa beberapa orang telah menodai kisah yang indah ini dengan mencoba mengklaim bahwa persahabatan antara Daud dan Yonatan memberikan dasar alkitabiah untuk homoseksualitas. Itu adalah persahabatan yang sejati dan dalam yang melampaui keadaan. Persahabatan di mana dua orang menemukan diri mereka sendiri. Itu adalah persahabatan yang sehat, relasi yang menghormati Allah, yang Allah pakai di dalam kehidupan kedua pria, dan bahkan di dalam hidup keluarga mereka pada masa yang akan datang. Sementara alur cerita ini semakin tegang, kita sampai kepada relasi ketiga di dalam kehidupan Daud, relasi dari peninggian atau pengagungan dari rakyat Israel. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemanapun Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. 1 Samuel 18 ayat 5. Daud belum pernah ikut berperang, tetapi dibiarkan sendiri dengan peran resmi kepemimpinan. Tetapi sekarang dia mengepalai pasukan dan dia melakukannya dengan sangat baik, sehingga bahkan pegawai-pegawai raja menjadi terkesan dibuatnya. Walaupun dia masih muda dan tidak pengalaman, Daud tahu bagaimana harus bersikap terhadap orang lain. Para pelayan menyukainya, para pasukan mengikutinya, dan bahkan Saul ketika tidak berada di dalam cengkraman roh jahat menghormatinya. Tetapi waktu pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong raja. Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu hanya menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. 1 Samuel pasal 18 ayat 6-7. Mereka menyanyi dan menari di jalan-jalan, menyambut dan menghormati anak muda ini yang telah membela nama Allah mereka. Jika ada satu pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan Daud pada saat ini di dalam hidupnya, maka pernyataan itu adalah Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Di 1 Samuel 18 ayat 14. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, 4 kali dikatakan dia berhasil di dalam pasal ini.
Hal itu membuat saya tertarik, maka saya melihat kata Ibrani, sakal, yang merupakan asal dari kata berhasil. Saya menemukan dua hal yang membuka istilah tersebut. Amsal 10 ayat 9 menjelaskan dengan yang pertama, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan dirinya berakal budi. Sakal. Seorang yang berakal budi, yang berhasil, tahu bagaimana menjaga mulutnya tertutup. Dia dapat menjaga kepercayaan ketika orang-orang berkata, "Dengar, jangan ceritakan hal itu." Itulah karakteristik lainnya dari seorang sahabat baik. Seorang sahabat baik bisa dipercaya dengan detil-detil hidup Anda. Dia tetap menjaga mulutnya tertutup. Lebih jauh lagi ketika dia membuka mulutnya, dia membukanya dengan bijaksana. Itulah tanda seorang yang sakal. Itulah Daud. Dan wawasan kedua ada di Amsal 21 ayat 11. Jikalau si pencemooh dihukum, orang yang tak menjadi bijak. Dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, yaitu sakal, ia akan beroleh pengetahuan. Orang yang sakal adalah orang yang dapat diajar. Daud adalah orang yang seperti itu. Dia bijaksana karena dia menjaga bibirnya, dan dia menyimpan roh yang dapat diajar. Secepat apapun kenaikan pangkat atau setinggi apapun pengagungan itu, kita tidak boleh kehilangan sifat dapat diajar. Kita bisa saja mencapai suatu tingkatan di mana kita berada di atas kritikan, atau kita tidak lagi membutuhkan dari orang-orang lain. Dan terus terang, ada saat-saat ketika pelajaran yang baik dapat dipelajari dari musuh-musuh kita. Hal-hal ini memimpin kita kepada relasi Daud yang keempat, yaitu sebagai orang yang bertentangan dengan Saul. Ingatlah bahwa Daud tidak melakukan apapun yang layak mendapat perlakuan yang Saul berikan kepadanya. Dia adalah orang yang sakal. Motivasinya benar, kelakuannya benar, kepemimpinannya benar, tetapi kecemburuan Saul berperan. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. 1 Samuel 18 ayat 8-9. Kitab 1 Samuel 18 ayat 8 berkata, bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Kata Ibrani yang terjemahkan amarah sangat jelas. Cara berarti terbakar di dalam. Kita dapat mengatakan bahwa Saul terbakar secara perlahan. Perkataan itu menyebalkan hatinya. Di sini kata Ibraninya berarti kekacauan bagian dalam. Perutnya bergejolak. Ketika Saul terbakar perlahan, perutnya seperti diremas-remas. Kemudian sementara ketakutan dan kekhawatiran bertambah, Saul menjadi seorang paranoid. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Percakapannya dengan diri sendiri yang kehilangan kendali. Hei, ada masalah di tanganku. Ada seorang pembunuh raksasa yang akan menjadi pembunuh raja. Apa yang harus aku lakukan? Dia takut terhadap bayangannya sendiri. Itulah Saul. Dalam beberapa menit sejak hari itu Saul selalu mendengki Daud. Ketika imajinasi diisi dengan kecemburuan, kedengkian mengambil alih, dan pada titik itu terjadilah hal-hal yang berbahaya. Daud tidak melakukan hal yang layak mendapat perlakuan seperti itu. Dia telah melayani Allah, membunuh seorang raksasa, taat kepada atasannya, dan bersikap baik. Sebenarnya ayat 15 mengatakan, ketika dilihat Saul bahwa Daud sangat berhasil, maka takutlah ia kepadanya. Mengapa? Karena Saul melihat bahwa Allah berada di pihak Daud, dan dia menyadari bahwa dia sendiri tidak mempunyai kuasa seperti itu. Hal itu terlalu berat untuk dia tangani. Alkitab sangat praktis, bukan?
Kecemburuan adalah dosa yang mematikan, dan kedengkian Saul membelenggunya di dalam penjara itu. Karena Saul bekerja di sekitar keadaan yang sulit, berupa ketakutan, kekhawatiran, dan paranoia, maka tujuan besar di dalam kehidupan Saul dibengkokkan. Bukannya memimpin Israel kepada hal-hal yang lebih besar dan lebih baik, malahan dia memusatkan perhatiannya untuk menyengsarakan hidup Daud. Dan seperti yang akan kita lihat di beberapa pasal berikutnya, kegilaan Saul membuatnya tidak bisa melihat semua hal yang bermanfaat dan bertanggung jawab. Sementara Daud, objek kecemburuannya, hidup seperti seorang pelarian selama bertahun-tahun. Betapa pemurahnya Allah karena tidak menyatakan kepada Daud akan pedihnya tahun-tahun yang tragis itu. Untuk sekarang kita meninggalkannya dan mengumpulkan paling sedikit 3 aplikasi yang relevan untuk saat ini. Relevansi kehidupan kita saat ini. Pertama, ketidaktahuan mengenai masa depan mendorong kita untuk menjalaninya dari hari demi sehari. Itulah kumpulan dan substansi dari kehidupan iman, seperti yang diajarkan Yesus. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Matius 6 ayat 34. Kedua, mempunyai seorang sahabat karib membantu kita menghadapi apapun yang menghalangi jalan kita. Jika Anda tidak mempunyai seorang sahabat, mintalah agar Allah memberikan seorang kepada Anda. Seorang yang dapat Anda hubungin dan yang akan menjadi sumber kekuatan dan dukungan. Ketiga, bersikap positif dan bijaksana adalah reaksi yang paling baik kepada seorang musuh. Ketika Anda melihat musuh Anda datang, jangan menggulung lengan baju Anda sambil memutuskan pukulan mana yang akan Anda lontarkan. Ingatlah bagaimana Daud menangani Saul. Daud tetap berhasil, tetap bersikap bijaksana. Dan ketika panasnya meningkat, dia melarikan diri. Dia menolak untuk melawan kembali atau bahkan membalas. Jadi jika Anda menghadapi seorang pencemburu dengan profesional, entah itu seorang teman kamar, seorang atasan, seorang teman, atau bahkan seorang teman hidup, ingatlah panutan dari Daud. Hidup untuk Kristus adalah petualangan yang paling menggairahkan di dunia, tetapi sulit. G.K. Chesterfield berkata, "Teladan Kristen belum teruji dan belum dirasakan berguna. Teladan Kristen dirasakan sulit dan dibiarkan tidak teruji. Jauh lebih mudah untuk meninju musuh Anda, untuk merencanakan cara-cara dalam melawan, untuk membalas, karena hal itu memuaskan kedagingan Anda. Jauh lebih mudah menyimpan daripada memberi, karena hal itu terjadi secara alami. Jauh lebih mudah membangkitkan kedengkian Anda ketika dia tidak sedang melihat. Kalahkan dia, masukkan pukulan Anda. Tetapi itu bukan cara Allah dan bukan yang terbaik." Hal ini disingkat menjadi demikian. Berjalan dalam kemenangan adalah perbedaan yang menyenangkan kita dengan yang menyenangkan Allah. Seperti Daud, kita harus berdiri teguh untuk melakukan apa yang benar tanpa menjadi bosan. Jelas dan sederhana, hal itulah yang menyenangkan Allah. Dan dalam analisis terakhir, karena itulah kita ditinggalkan di bumi, bukan?